Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Anak-anakku sekalian, semoga kita senantiasa diberi oleh Allah sehat walafiat, tetap iman, tetap Islam. Tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu akbar, tahlil, la ilaha illallah. Itu adalah bacaan-bacaan kalimat-kalimat thayyibah. Insyaallah nanti ke depan kita akan tambahkan lagi. Ada hauqalah, ada haifalah, ada hay'alah, ada istirja', tashmid, dan lain sebagainya. Anak-anakku sekalian, Ustadz pada video kali ini mengingatkan kembali bahwa tugas untuk hari ini adalah menulis teks surat Al-Kafirun beserta terjemahnya. Jadi sebenarnya kalau Kamis yang lalu tugas kalian adalah mengirim suara bacaan melalui voice note WhatsApp. Nah, baru pada hari ini sebenarnya tugas kalian adalah menulis teks surat Al-Kafirun beserta terjemahnya. Jadi satu kali pertemuan hanya ada satu tugas saja. Itu semua kita upayakan agar anak-anak tidak merasa keberatan. Tapi kemarin-kemarin sudah ada anak-anak yang mengirimkan tugasnya secara komplit. Bacaan surat Al-Kafirunnya sudah dikirimkan ke Ustadz, kemudian teks tulisan dari surat Al-Kafirun juga sudah dikirimkan. Akan tetapi kalau masih ada yang kurang puas, maka silahkan mengirim ulang. Ustadz persilahkan. Karena metode kita penilaian adalah dipilih dari bacaan yang paling bagus. Atau kalau tulisan, maka tulisan yang paling bagus yang akan kita ambil nilai, bukan yang jelek. Oleh sebab itu, tidak menutup kemungkinan bagi kalian semua jika ingin kembali mengirimkan bacaan surat Al-Kafirun atau tugas pada hari ini tentang menulis surat Al-Kafirun beserta terjemahnya, dipersilakan. Nah, agar anak-anak tidak lupa bagaimana caranya, Ustadz tampilkan lagi bagaimana cara menulis surat Al-Kafirun atau bagaimana secara umum menulis tulisan Arab. Selamat menyaksikan. Nah, langkah-langkah yang mungkin bisa kalian lakukan adalah: pertama, siapkanlah buku acuan, bisa melalui Al-Quran atau buku paket yang sudah ada di hadapan kalian itu, buku Quran dan hadis. Seperti misalnya kata qul, katakanlah, ya ayyuha, wahai al-kafiruna, orang-orang kafir. La, tidak. A'budu, aku akan menyembah. Ma, apa? Ta'buduna, kalian sembah. Wala, dan bukanlah. Antum, kalian. Abiduna, orang-orang yang menyembah. Ma, apa yang. Ini bacaan panjang, nak. Apa yang. A'bud, jangan lupa kalau ada kolkolah dal, ya, huruf-huruf kolkolah, kof, po, ba, jim, dal. Kalau disukun atau seperti ini wakof, berhenti menjadi disukun, maka harus memantul. Ingat itu ya, Ustadz koreksi sedikit bacaan-bacaan anak-anak kemarin, banyak yang belum berkolkolah. A'bud, begitu saja. Jadi mestinya harus a'bud, ada pantulan. A'bud, begitu. Nah ya kalau baca. Kalau ingin memperbaiki tugasnya nggak apa-apa. Wala, dan tidak. Ini panjang, tanda ini, ini. Nah, seperti gelombang ini, tanda mat, ini panjang ya. Apalagi bertemu dengan alifnya, lafadz ana. Ini berarti panjang sampai 6 harokat. Wala ana. Nah, ananya pendek kalau baca itu ya. Nah di sini baru 2 harokat. Wala, dan tidak. Ana, aku. Abidun, menjadi penyembah. Ma, apa yang. Abadtum, tak,
ya, kalian sembah. Wala, dan bukan. Antum, kalian. Abiduna, orang-orang yang menyembah. Ma, apa yang. Ini ma-nya sama dengan ma yang ada di atasnya. Di sini artinya apa yang. Ma yang di sini juga artinya apa yang. Jadi sama. A'bud, aku sembah, sama dengan a'bud yang ada di atasnya. Lakum, bagi kalian. Dinukum, agama kalian. Walia, dan bagiku. Di buku paket kalian itu perlu dikoreksi. Jadi yang benar adalah walia itu dan bagiku. Dini artinya agamaku. Nah, ini Ustadz tunjukkan satu kata per kata dari terjemah surat Al-Kafirun itu. Setelah memiliki referensi, kalian sudah bisa mencoba untuk menulis. Seperti video beberapa waktu yang lalu, Ustadz mengingatkan lagi bahwa tulisan Arab itu dimulai dari sebelah kanan ke kiri, dari arah kanan ke kiri. Nah, seperti itu jangan sampai lupa karena tulisan Arab. Yang kedua, kalian harus menulis tulisan Arab itu di buku catatan kalian. Kalau Ustadz memberi contoh di papan, tapi kalian menulisnya di buku catatan. Untuk apa? Untuk mendapatkan garis. Untuk mendapatkan garis. Nah, kita beri penggaris seperti ini. Agar tulisan Arab itu bisa lurus, kemudian tegak. Tulisan Arab tidak boleh miring. Ya, kecuali nanti kalau kalian sudah belajar metode atau cara-cara menulis kaligrafi. Nah, kalau sekarang tulisannya harus lurus. Kemudian tulisan Arab itu menulisnya dimulai dari atas. Kita mulai dari basmalah seperti dulu. Sin, kemudian mim. Ini kita kasih titik. Bis, mi. Kemudian kita tambahkan lafaz Allah. Kita kasih tasdid, fathah mada, kemudian kasroh. Jangan lupa jarak antara satu kata dengan kata berikutnya sama. Nanti di sini jaraknya juga harus sekian. Tidak boleh lebih lebar, tidak boleh lebih sempit. Kita tambahkan lafaz Ar-Rahmanir Rahim. Nah, begini. Kemudian haknya. Ya. Kita tasdid, fathah, sukun, fathah mada, kasroh. Kemudian ini Ar-Rahmani, kita tambahkan lafaz Ar-Rahimi sekarang. Nah, tasdid, fathah, kasroh, sukun, kasroh lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa di tasdid, ini tahan. Hirroh. Nah, ini hak. Manirrohim. Ininya harokatnya kita ganti sukun karena dia diwakofkan. Kita lanjutkan lafaz Qul ya ayyuhal kafiruna. Ini kita mulai dari huruf qaf. Kita ambil posisi di tengah seperti ini. Ingat garisnya diukur dhammah kemudian disukun. Qul. Kemudian ya, huruf ya-nya ini panjang, ada fathah mada seperti ini. Kalau di dalam Al-Quran ditambah dengan tanda gelombang, tanda mat. Kemudian ada ayyuha, ini satu kata nak. Nah, seperti ini. Di sini kita kasih hamzah. Ya ay, tasdid, dhammah, kemudian ha. Kita tambahkan berikutnya lafaz al-kafiruna. Jangan lupa jaraknya diukur, jangan sampai terlalu lebar atau terlalu sempit. Ini kaf, fa, ro, wawu,
kemudian nun. Ini kita sukun ayyuhal. Ini ka, ini fathah madah. Jangan lupa fa-nya kita kasih titik di atas, kasroh, kemudian dhamma, wawunya kita sukun, na-nya kita fathah. Tapi membacanya diwakafkan, maka disukun. Ini ayat 1. Qul ya ayyuhal kafirun. Panjang, tidak langsung diam ya. Jadi bukan kafirun, bukan, tapi kafirun, seperti itu. Kita lanjutkan di lafaz la a'budu ma ta'budun, dari lam alif. Nah, lam ini kan gandengan dari lam dan alif, itu bentuknya seperti ini. Nah, jadi kita fathah la, ini pun panjang ya, biasanya ditambah dengan tanda mat la gitu, karena bertemu dengan hamzah di berikutnya. Ini hamzah atau alif itu a'budu, kita fathah, kita sukun, kita dhamma lagi. Ma, ini ada matobi'i 2 harokat. Ta'buduna. Nah, ini ayat kedua. Kita lanjutkan, wala antum abiduna ma a'bud. Sebenarnya yang menulis Arab kalau betul itu ditulis semua lafadznya dulu, ya. Seperti ini. Harokatnya nanti setelah semuanya satu ayat selesai. Wala antum abidu nama a'bud. Nah, kita harokati kalau sudah seperti ini. Wala antum, ini fathah madah, bidu nama, ini mat karena bertemu dengan hamzah ini. Bud abidu nama bud. Ayat ke-3. Seperti tadi, kita tulis dulu. Wala ana abidun, ini kita dhammatain ini. Nah, bat, ini dalnya kita idghamkan ke ta, jadi bukan abad, bukan. Kalau di Al-Quran ada tasdidnya, tum, mimnya di sukun. Ini adalah ayat ke-4. Kita tulis dulu. Jadi di Quran kita itu a panjang tapi tidak memakai alif ya, seperti yang di atas ini. Wala antum
ayat kelima. Wala an, ini titiknya tak, tum, a panjang, bidunama a, bud, kita wakafkan maka disukun. Terakhir lakum dinukum waliyadin, lamnya kaf mim fathah, dhamma, sukun. Lakum kasroh, di sukunkan dia maka menjadi panjang 2 harokat. Di dhamma, nu, kum, wa, li, ya. Ini titiknya ya, jangan lupa. Di ada ya, ini ya lagi, ni. Nah, itulah cara singkat menulis Arab. Yang paling penting bagi kalian untuk bisa menulis Arab yang bagus atau tulisan apapun, maka kuncinya adalah tamrin ijbari, latihan paksa. Jadi harus dipaksakan untuk sesering mungkin menulis bahasa itu, bahasa apapun, Arab, Inggris, Indonesia, Jawa, dan lain sebagainya. Kuncinya adalah latihan paksa. Kalau kalian tidak pernah memaksa diri untuk latihan, maka tidak akan bisa menguasai sebuah bahasa. Padahal sangat penting sekali bahasa Arab ini, apalagi bahasa Al-Quran, yang akan kita bawa terus sampai nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua diberi kesehatan, kemampuan untuk bisa beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.